Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di pondok yang kita cintai ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan demonstrasi kitab kuning dengan kitab yang berjudul Fathul Qorib. Adapun yang membawakan demonstrasi kali ini adalah yang dibaca oleh Raka Al-Fikri dari kelas 2 Sanawiyah dan diiringi dengan pembacaan Imriti yang akan disampaikan oleh kelas 1 Sanawiyah. Selanjutnya makro kali ini adalah kitab Fi Qasris Sholati wa Jam'iha. Silahkan dibuka kitabnya. Silahkan Raka dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Sebermula ini ialah satu fasal. Fi qasris sholati wa jam'iha. Pada pembahasan mengqasar salat dan menjamaknya salat. Wa yajuzu lil musafiri, dan boleh bagi musafir, ay al mutalabbisi bisafari, artinya orang yang terlibat di dalam perjalanan. Qasrus sholatir rubaiyati, boleh oleh mengqasar salat yang 4 rakaat, la ghairiha, tidak selainnya 4 rakaat, min thunaiyatin wa thulasiyatin, nyatalah dari salat 2 rakaat dan 3 rakaat. Wa jawazu qasri sholatir rubaiyati, sebermula kebolehan mengqasar salat yang 4 rakaat, bi khamsati syara'ita, ialah dengan 5 syarat-syarat. Al awalu, sebermula yang pertama, ayyakuna safaruhu, ialah bahwa ada oleh perjalanannya seseorang, ay asyakhsi, artinya seseorang, fi ghairi maksiatin, ialah pada selain maksiat. Huwa, sebermula dianya safar, syamilun, ialah syamilun lil wajibi, ialah mencakup bagi yang wajib, kaqada'i dainin, seperti membayar hutang, walil mandubi, dan bagi yang disunahkan, kasilaturrahimi, seperti silaturahim, walil mubahi, dan bagi yang dibolehkan, kasafari tijaratin, seperti perjalanan untuk berdagang. Amma safarul maksiyati, adapun sebermula perjalanan untuk maksiat, kasafari liqat'it tariqi, seperti perjalanan untuk membegal. Fala yutarakhasu, maka ialah tidak diberikan rukhsah ya orang, fihi padanya safar, bi qasrin wala jam'in, dengan mengqasar dan tidak pula menjamak. Cukup sampai situ. Selanjutnya kita mulai pertanyaan yang i'rab, nahwu dan shorab. Coba Raka perhatikan lafaz wa yajuzu. Coba di i'rab. Waw itu menjadi huruf ibtida, yajuzu itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu butuh kepada apa? Butuh kepada fa'il. Mana fa'il dari yajuzu? Qasrus sholati. Oke, coba sama-sama dibacakan syair tentang apa itu fa'il. Al-fa'ilus mutlaqan qad irtafa bi fi'lihi wal fi'lu qablahu waqa. Coba Mirza diulangi. Al-fa'ilus mutlaqan qad irtafa bi fi'lihi wa fi'lu qablahu waqa. Fa'il adalah isim yang dirafa'kan secara mutlak oleh fi'il yang terjatuh sebelumnya. Oke, selanjutnya ada lafaz wa jawazu qasris sholati. Coba Raka i'rab. Waw itu menjadi huruf ibtida, jawazu menjadi mubtada, qasri menjadi mudhafun ilai, jawazu mudhaf, as-sholati mudhafun ilai,
qasri mudhaf, ar-rubaiyati na'at, as-sholati man'ud. Oke, tadi jawazu itu menjadi Mubtada, mubtada. Mubtada itu apa i'rabnya? marfu, Marfu. Mubtada itu terbagi jadi berapa? terbagi menjadi dua, Apa aja? zahir dan mudmar. Nah, yang mudmar terbagi jadi berapa? Terbagi menjadi dua, Apa aja? dhamir muttasil dan munfasil. Domir mana yang boleh dijadikan mubtada? Dhamir munfasil. Coba dibacakan syairnya. Wala yajuzu ibtida bimatasol minad dhamiri bal bikulli munfasal. Coba Zakwan diulangi. Wala yajuzu ibtida bimatasol minad dhamiri bal bikulli munfasal. Oke. Selanjutnya di lafaz ayyakuna safaruhu. Coba Raka di i'rab. An itu menjadi huruf nasab, yakuna fil mudhari yang dinasabkan oleh an, safaruhu menjadi isim dari ayakuna. Selain menjadi isim dari ayakuna, safaruhu juga tersusun dari mudhafun ilaih, tersusun dari susunan idhofah. Safaru menjadi mudhaf, hu menjadi mudhafun ilaih. Oke, tadi safaruhu menjadi apa wakil i'rabnya? Menjadi isim dari ayakuna. Isim dari yakuna. Safaruhu itu apa i'rabnya? Marfu. Marfu. Berarti tugas dari yakunu apa? Merofakkan isim menasabkan khabar. Merafakkan isim menasabkan khobar. Coba dibacakan syairnya. Apa tugas dari kana dan saudaranya? Irfa bikana mubtadas man wa khabar bihan siban kakana zaidun zabason. Coba Wafri diulangi. Irfa bikana mubtadas man wa khabar bihan siban kakana zaidun zabasor. Oke, selanjutnya di lafaz fi ghairi maksiatin. Coba di i'rab. Fi itu menjadi huruf jar, ghairi menjadi majrur, maksiatin menjadi mudhafun ilaih, ghairi mudhaf. Oke, lafaz ghairi tadi apa i'rabnya? Khafat Khofat dengan apa? dengan huruf jar. Coba dibacakan syair huruf-huruf khofat. Amal hurufu hauna pamin ila ba'u wa kafu wala mu'ala kazaka wa ta'u fil alif muzwamur wa huruf munhazif. Ammal hurufu hahuna famin ila ba'un wa kafun fi wala min an'ala kazaka wawun bawa ta'un fil halif musmun zuruf bawa huruf bal munhazif. Selanjutnya di lafaz kasafari tijarot. Kaf itu menjadi huruf jar, safari menjadi majrur, tijaratin menjadi mudhafun ilaih, safari mudhaf. Oke, tijarotin tadi apa kalimatnya? Isim. Isim. Coba apa tanda isim di tijarotin? Fal tanwin dan khafat. Tanwin dan khofat. Coba dibacakan syair tentang tanda-tanda isim. Fal ismu bi tanwini wal hafi uri wa hafi hatin wa bilami wa alif. Coba Kaisa diulangi. Fal ismu bi tanwini wal hafi uri wa hafi hatin wa bilamin wa alif. Oke, cukup sampai di situ. Selanjutnya coba Raka dijelaskan apa yang telah dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pasal mengqasar salat dan menjamak salat. Mengqasar itu meringkas, menjamak itu menggabungkan. Wa yajuzu lil musafiri ay al mutalabbisi bisafari qasru salatir rubaiyati la ghairiha min sunaiyatin wa sulasiyatin. Jadi bagi orang yang musafir diperbolehkan untuk mengqasar salat. Mengqasar salat itu hanya kepada salat yang 4 rakaat. Selain dari salat 4 rakaat, maka itu harus tetap dikerjakan dengan rakaat yang sempurna. Wa jawazu qasri salatir rubaiyati bi khamsati syara'ita. Al-awwalu ay yakuna safaruhu ay asyakhsi fi ghairi maksiatin. Nah, kalau
menginginkan mengqasar salat atau menjamak harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama itu perjalanan orang itu bukan untuk maksiat. Huwa syamilun lil wajibi ka qada'i dainin walil mandubi ka silatir rahimi walil mubahi ka safari tijaratin. Contoh jalan yang bukan untuk maksiat itu seperti membayar hutang, silaturahmi dan perjalanan untuk berdagang. Amma safarul maksiati ka safari liqat'it tariqi fala yutarakhasu fihi biqasrin wala jam'in. Dan contoh jalan yang untuk maksiat itu seperti membegal, maka orang itu tidak diberikan rukhsah atau keringanan untuk menjamak dan mengqasar. Baik, dari penjelasan Raka tadi, apakah ada yang ingin menanyakan? Ya, silakan Ahmad. Apa landasan hukum dari mengqasar salat? Apa landasan hukum dari kebolehan mengqasar salat? Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 101 berbunyi, wa iza darabatum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas shalah. Dan apabila kamu berpergian di atas permukaan bumi, maka tidak adalah dosa bagimu untuk mengqasar salat. Oke, jadi karena ada lafaz antaksuru fala junaha alaikum antaksuru minas shalah menunjukkan kalau kita boleh mengqasar salat ketika bepergian. Selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi? Berapa minimal jarak perjalanan yang boleh mengqasar salat? Berapa minimal perjalanan yang kita boleh mengqasar salat? 85 km. 85 km. Ada lagi? Wafri, silahkan. Ketika seseorang berniat bepergian seperti dari Pekanbaru ke Sumbar, ternyata setelah masuk waktu zuhur dia belum berangkat. Apakah ia sudah boleh mengqasar salat zuhur? Apakah dia sudah boleh mengqasar salat ketika dia belum memulai perjalanannya? Raka. Belum boleh. Bolehnya ketika dia sudah lewat dari batasan kampung yang ia tinggali. Sudah boleh mulai mengqasar ketika sudah melewati perbatasan tempat tinggalnya. Ada lagi? Ya, silakan Zakwan. Salat apa saja yang boleh diqasar? Salat apa saja yang boleh kita qasar? Salat zuhur, asar, sama isya. Selain itu? Tidak boleh. Selain sholat yang 3 tadi, kita harus mengerjakan dengan rakaat yang sempurna. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Victor. Coba sebutkan contoh perjalanan untuk maksiat. Nah, perjalanan untuk maksiat itu dengan tujuan seperti apa? Tujuan yang pertama itu seperti menjual khamar, membeli narkoba, merampok di jalan atau merampok di jalan dan pergi untuk berzina. Maka ketika dia melakukan tujuan tersebut, dia tidak boleh untuk Mengqasar dan menjamak. mengqasar, tidak dapat rukhsah untuk mengqasar. Selanjutnya, Mirza. Apa definisi rukhsah? Apa definisi rukhsah? Ar-rukhsatu hiya al-hukmu allazi yataghayyaru minas su'ubati ila suhulatin ma'a qiyamin sababil hukmil asli. Hukum yang berubah dari sulit menjadi mudah bersama tegaknya hukum asal. Oke, jadi rukhsah itu hukum yang berubah dari sulit menjadi mudah beserta masih tetapnya sebab dari hukum tersebut. Terakhir, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Kesa. Untuk menguasai salat itu apa niatnya? Apa niat yang harus kita bacakan? Usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Oke, kita ganti jadi yang awalnya arba'a raka'atin menjadi rak'ataini dan ditambahkan lafaz qasran lillahi ta'ala. Baik, cukup sekian penampilan demonstrasi kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah ya man hubbuhu